Saiki ning BTD Channel terkait tujuan tekan Riko yang Gintangan Dewek terus yang makam Gintangan ini kalau tidak. Ya Gintangan kan tanah kelahiran, jadi keluarga asal usulnya lahir isun ya ning kene. Makanya leluhur isun ning kene kabeh iki padha mrene sak keluarga tiap tahun, tapi ya yang setahun sepisah. Jadi angger merene biasanya nyekat. Iya, gitu. mrene eling ya moro gitu ya repot kan kadang manusia itu ada kesibukan dikala senggang yo menyempatkan diri lah mrene. Kadang iki kan wis dadi adat setahun sepisan. Makna adat iki Kang, nyekar kubro iki kalau di menurut Riko kanggo generasi penerus termasuk anak putu kaya Riko Dewek yang makom mbiyen yang makom keluarga ngono ning Gintangan. Yang jelas intine maknane iki yang pertama dan paling utama iku eling yang matai. Jadi ziarah kubur iku miyane eling kok besok iki awak-awakan iki bakal matai gitu yang paling utama. Yang kedua yang lali yang leluhure yang penting. Nurut isun tapi yo, nurut isun pribadi. Terus Kang Ketus panarane mungkin ana saran-saran kanggo warga Banyuwangi khususnya terkait tradisi nyekar kubro iki. Kadung nyekar kubro iki ya keneng-keneng aja diilangi, aja ngrungokake omongan kang sing-sing, omongan kang ana jelundrunge kadang wong sing ngerti, sing weruh kemeruh, sing pinter keminter gitu aja nuruti yang ketiga. Yang jelas iki ya di samping adat juga kadang-kadang bisa menuntun kita eling yang mati dan sebagainya ya mau jarisun. Nah iki ya kudu kita lestarikan aja sampai hilang. Terutama lari nom-noman, nawi kadang-kadang lali. Saiki manggon ning ndi, Kang? Isun ning Sobo. Sobo Banyuwangi kota. Yo wong kene, Bu. Adong asline. Anggota BPD Gintangan mengapresiasi sekali untuk kegiatan-kegiatan seperti ini yang memang harus kita kita lestarikan sampai kapanpun. Tapi ya meskipun masih banyak kekurangan yang terjadi tentang kebersihan dan sebagainya, mungkin perlu perbaikan supaya orang ziarah itu terkesan lebih nyaman dan lebih khusyuk. Mungkin ada program-program yang diusulkan nanti terkait untuk menguatkan tradisi ini, berarti kan harus ditunjang dengan makam yang bersih dan sebagainya. Harus. Mungkin sebagai anggota BPD ada yang diusulkan mungkin? Ada, tapi masih sebatas usul. Ya mudah-mudahan nanti kita duduk sama teman-teman apa saja yang perlu. Yang penting usulannya kan sifatnya kan prioritas. Yang tidak mungkin semua kekurangan harus kita benahi, enggak. Yang penting didahulukan, yang tidak terlalu penting ya kita cancel dulu. Allah kalau dari semua tenaga pengajar katakan gurunya itu ditanamkan sifat-sifat yang bagaimana, artinya itu orang yang telah meninggal dunia ya kalau katakan diberi doa lebih-lebih langsung ke makomnya itu yang perlu diutamakan oleh tenaga khususnya guru-guru. Insya Allah pemuda-pemudanya dari anak-anak santri yang mulai usia kecil kalau ditanamkan sifat-sifat itu, insya Allah tanpa dikomando dia sadar, bahkan mungkin tidak
di hari-hari ini saja, di Jumat Nggih. bisa. Jadi insya Allah. Jadi sarannya cuma itu. Kalau dari sisi apa namanya manfaat dari sisi keagamaan, kira-kira yang bisa ditanamkan atau diambil manaknya terhadap ziarah-ziarah seperti ini? Sama-sama menguntungkan. Maksudnya siapa yang ziarah kubur itu pahalanya apa yang menjadi hitungannya orang yang ada di dalam kubur ini. Pahalanya hitungannya berapa. Yang kedua, memang orang yang sudah meninggal dunia itu kan istilahnya orang yang kintir, harus ada yang menolong. Siapa yang menolong? Ya kita ini. Makanya bahagianya orang kalau sudah meninggal. Kalau yang masih hidup ini ingat dengan kewajiban kita sebagai anak yang masih hidup, yang dulunya diberi pengertian. Nah, itulah sekedar masukan dari itu. Jadi kembali lagi apa yang kita sampaikan tadi, kalau dididik mulai kecil ditanamkan sifat-sifat yang apa sih hikmahnya ke makom orang-orang tua yang sudah menjaga kita dari situ. Jadi sadar dengan sendiri. Makanya penting istilahnya ya tadi itu nasihat sama santri-santri. Insyaallah itu.